Perkenalkan, nama saya Yosua Adipati Paraso. Saya mahasiswa keperawatan semester 6, NIM 18 14 20 12 68. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Kehamilan Remaja dengan Kejadian Abortus di Desa Sambuara. Kita masuk pada bab 1, yang pertama pendahuluan. Bab 1 adalah latar belakang. Kehamilan yang tidak dikehendaki di kalangan remaja merupakan salah satu masalah yang timbul akibat adanya perubahan sikap dan perilaku seksual remaja. Perubahan tersebut diakibatkan oleh meningkatnya jumlah remaja dan dorongan seks yang tidak diimbangi dengan pengetahuan yang memadai tentang kesehatan reproduksi, juga dipengaruhi oleh budaya dan permisif terhadap seks pranikah. Pada masa remaja, seorang individu sering mencoba berbagai perilaku yang mereka anggap modern. Perilaku tersebut tidak hanya selalu mengarah pada kebaikan, banyak di antaranya yang membawa resiko bagi kesehatan, seperti perilaku remaja yang ikut pergaulan bebas, menjurus ke seks bebas. Berita-berita yang merupakan indikasi adanya gejala kehamilan yang tidak dikehendaki sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Banyak terjadi perguguran janin atau aborsi, walaupun tindakan itu ilegal dan secara sosial agama itu dikutuk. Dari penelitian WHO diperkirakan 20-60% aborsi di Indonesia adalah aborsi disengaja. Penelitian di 10 kota besar dan 6 kabupaten di Indonesia memperkirakan sekitar 2 juta kasus aborsi, 50% terjadi di perkotaan. Kasus aborsi di perkotaan dilakukan secara diam-diam oleh tenaga kesehatan sebanyak 70%, sedangkan di pedesaan dilakukan oleh dukun sebanyak 84%. Klien aborsi terbanyak berada di kisaran 20-29 tahun. Perempuan yang tidak menginginkan kehamilannya tersebut dikarenakan beberapa faktor, diantaranya hamil karena perkosaan, janin dideteksi punya cacat genetik, alasan sosial ekonomi, gangguan kesehatan, KB gagal, dan lainnya. Biasanya hamil karena perkosaan akan menderita gangguan fisik dan jiwa erat seumur hidup. Praktek ini dilarang keras oleh Undang-Undang UU RI Nomor 22 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Nomor 4 tentang larangan aborsi. Dalam Fatwa MUI dijelaskan secara umum aborsi umumnya haram kecuali dalam keadaan darurat, di mana jika seorang tidak melakukan aborsi maka ia akan mati. Artinya aborsi tidak dilegalkan melainkan dilakukan saat keadaan darurat saja. Demikian juga dari Kompas PA, Komisi Nasional Perlindungan Anak, telah melakukan pengumpulan data yang hasilnya sebanyak 21% remaja atau 1 di antara 5 remaja Indonesia pernah melakukan aborsi. Data ini merupakan hasil pengumpulan data yang dilakukan Komnas Perlindungan Anak yang diketuai Aris Merdeka Sirait. Di antara sekian juta pelaku, sebagian besar justru berasal dari kalangan remaja berusia antara 15 sampai 24 tahun. Diduga hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan seks dan sulitnya akses remaja mendapat alat kontrasepsi. Dari masalah yang telah dibahas di atas, jika tidak segera dilakukan tindakan pencegahan, maka akan semakin banyak remaja putri yang terjerumus dalam pergaulan bebas seperti seks bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan, dan akhirnya remaja tersebut akan melakukan tindakan aborsi atau menghindari kehamilannya. Sebagai peneliti tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan jika dibiarkan begitu saja. Karena itu peneliti bermaksud melakukan pendekatan psikologi komunikasi yang efektif kepada remaja untuk menimbulkan sikap dan perilaku yang cukup baik dalam melakukan pergaulan, serta peneliti ingin memberikan edukasi mengenai pendidikan seks. Dari masalah yang telah ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan pergaulan remaja dengan kejadian abortus di Desa Sambuara, Kabupaten Kepulauan Talaut. Selanjutnya B. Rumusan masalah. Apa ada hubungan antara kehamilan remaja dengan kejadian abortus Desa Sambuara, Kecamatan Esang Selatan? C. Tujuan penelitian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Diketahui hubungan kehamilan remaja dengan kejadian abortus di Desa Sambuara, Kecamatan Esang Selatan.
Tujuan khusus mengidentifikasi kehamilan remaja dengan mengakibatkan kejadian aborsi, mengidentifikasi motif remaja melakukan aborsi, mengetahui cara untuk mengurangi kasus aborsi di kalangan remaja. Selanjutnya bab 2, kerangka konsep, hipotesis, dan definisi operasional. Yang pertama, kerangka konsep, yaitu variabel independen kehamilan remaja, variabel dependen kejadian aborsi. Hipotesis, HO tidak ada hubungan antara kehamilan remaja dengan kejadian abortus di desa Sambuara. HA ada hubungan antara kehamilan remaja dengan kejadian abortus di desa Sambuara. Selanjutnya C, definisi operasional. Variabel independen kehamilan remaja, definisi operasional, kondisi di mana wanita remaja memiliki janin yang sedang tumbuh di dalam rahimnya yang terjadi pada usia 19 tahun. Sedangkan variabel dependen kejadian abortus dilakukan secara sengaja ataupun tanpa disengaja yang mengakibatkan janin tidak mampu bertahan di luar rahim. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama A, desain penelitian. Desain dari penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan retrospektif case control, yaitu merupakan penelitian yang mencoba menggali bagaimana serta mengapa fenomena kesehatan itu bisa terjadi. Selanjutnya melakukan analisis dinamika korelasi dengan fenomena atau faktor risiko dengan faktor efek. B, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilakukan di Desa Sambuara, Kecamatan Isang Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaut. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 3-8 Juni 2021. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, yaitu seluruh remaja putri yang ada di Desa Sambuara. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan cara tertentu hingga dianggap dapat mewakili populasinya. Sampel dalam penelitian ini adalah remaja putri Desa Sambuara pada tahun 2021 yang dibagi menjadi dua, yaitu sampel kasus dan sampel kontrol. Selanjutnya yang terakhir adalah daftar pustaka. Baik, itu saja yang menjadi penjelasan singkat dari proposal penelitian ini. Semoga proposal penelitian singkat ini bisa menjadi bahan acuan ke depannya. Dan saya sebagai peneliti mengucapkan terima kasih. Selamat datang di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kampus asri dan elegan yang berdiri sejak tanggal 20 Januari tahun 2009. Saat ini Fakultas Keperawatan UNPI Manado memiliki dua program studi, yaitu program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan dan program studi profesioners dengan gelar profesioners. Fakultas Keperawatan UNPI Manado telah terakreditasi B dengan ditunjang fasilitas laboratorium dan sistem pendidikan yang memadai serta dosen pengajar ahli dan profesional. Dan Fakultas Keperawatan UNPI Manado memiliki program intensif magang internasional di Jepang. Menjadi nurse profesional adalah impian dan harapan banyak orang dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, berkompeten, dan profesional serta berdaya saing dalam bidang keperawatan. Jangan ragu lagi untuk memilih Fakultas Keperawatan UNPI Manado untuk menjadi tempat Anda menuntut ilmu. Fakultas Keperawatan UNPI Manado, yes!